Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom dalam kegiatan kajian atau pembahasan hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita sekarang tentang bab kejujuran. Pada pekan yang lalu kami sudah membahas 3 ayat ya terkait tentang kejujuran. Sekarang kita akan membahas hadis-hadisnya. Ya, yaitu hadis yang pertama tentang kejujuran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu 'indallahi siddiqa. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoi beliau, berkata, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran itu menuntun seseorang kepada kebaikan. Ya, sesungguhnya kejujuran itu ya membawa kepada kebaikan. Ya, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan tentu kebaikan itu ya menuntun seseorang kepada surga. Fa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Ya, sesungguhnya seseorang yang jujur ya, yang terus dia konsisten dalam kejujurannya itu ya sampai hingga dia pun dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Sebaliknya wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ya, sedangkan dusta itu membawa seseorang kepada perbuatan dosa. Ya, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa itu menuntun seseorang atau menjerumuskan seseorang kepada api neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan sungguh seseorang yang terus berdusta sampai dia pun tercatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Ya, hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ikhwatal Islam azakumullah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, maksud kami adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kita ya, atau secara secara tersirat daripada hadis ini memerintahkan kita untuk berlaku jujur, untuk berbuat jujur. Ya, jujur atau benar dalam perkataan atau benar dalam tindakan ataupun perbuatan. Ya, jujur atau kejujuran itu adalah adanya kesesuaian antara perkataan dan hakikat dan yang sebenarnya dengan fakta yang sebenarnya. Itulah kejujuran. Ya, adanya kesesuaian antara perkataan dengan kenyataan yang ada. Ya, jika terjadi perbedaan antara perkataan, ucapan
atau berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan faktanya, maka itu adalah kedustaan namanya. Ya, itu adalah kedustaan. Ya. Ikhwatal Islam azakullah. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ya, tentang kisah ya, ada kisah yang kami sampaikan sebelumnya pada pertemuan yang lalu, kisah tentang tiga sahabat yang jujur ya dalam perkataannya ketika mereka tidak eh, ikut bersama Nabi dalam perang Tabuk. Ya, tapi mereka jujur menyampaikan apa adanya, maksudnya mereka bersalah. Ya, tapi karena kejujurannya itulah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menerima tobat mereka, ya, mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, ya. Akhirnya mereka pun mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya, ini berkaitan dengan ketiga sahabat itu. Ya, artinya mendapatkan pujian dari Allah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur. Kita pun diperintahkan oleh Allah untuk bersama dengan mereka, yaitu para sahabat yang tiga orang itu, mereka jujur dalam perbuatan dan perkataan mereka. Ini ikhwatal Islam azakullah. Jadi kejujuran itu bisa berupa ucapan, ya, bisa berupa ucapan. Artinya ucapannya itu atau beritanya itu, perkataan itu tidak bertentangan dengan kenyataan. Itulah kejujuran namanya. Itulah kebenaran. Ya, namun jika perkataannya atau ucapannya atau berita yang dia sampaikan misalnya tidak sesuai dengan kenyataan, dengan fakta yang ada, maka itu dinamakan dusta. Ya, itu dinamakan dusta. Ya, begitu juga kejujuran itu juga berkaitan juga dengan perbuatan, ya, tingkah laku. Iya, jika seseorang misalnya jadi perbuatan itu dikatakan jujur, tingkah lakunya jujur, benar kalau sesuai dengan kenyataan. Iya. Jadi jika sekiranya seseorang itu dia apa namanya, seseorang itu dia melakukan sesuatu dan sesuai dengan isi hatinya, artinya dia membenarkan apa yang dilakukan oleh perbuatannya, maka itulah kejujuran. Contoh misalnya dia melaksanakan ibadah sholat, ya, kemudian hatinya itu cinta kepada sholat, ya, dia tidak ada paksaan untuk melaksanakan sholat, itu namanya dia jujur, ya. Tapi kalau jika seorang itu dia melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lain, tapi di dalam hatinya itu dia benci kepada ibadah sholat misalnya, atau benci kepada ibadah puasa, ada kebencian, ada keterpaksaan, maka orang ini dikatakan dia adalah orang yang tidak jujur, ya, tidak jujur dalam perbuatannya. Kenapa? Karena ya perbuatannya itu hanya sekedar riak saja di hadapan orang, dia memperlihatkan amalan-amalannya, tetapi di dalam hatinya dia tuh ada kebencian, atau ya boleh dikatakan kemunafikan ya. Kalau dia ada perasaan benci dalam beribadah, maka tidak ada sinkron, tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatannya. Iya, perbuatannya melaksanakan ibadah, tetapi dalam hatinya ada kebencian. Iya, ini namanya munafik namanya. Atau dalam hati ada pengingkaran, ada pengingkaran terhadap apa yang dia kerjakan. Itu namanya munafik. Ini bahaya, ya. Karena ini namanya munafik i'tiqadi namanya. Munafik i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan. Ya, karena apa? Karena dalam hatinya ada kebencian terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap ibadah-ibadah yang dia lakukan. Ya, sebagaimana orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi pada saat itu. Mereka sholat bersama Nabi, berpuasa bersama Nabi, ya. Tetapi dalam hatinya mereka ada kebencian terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, ya, terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ya, begitu juga orang yang ria. Orang yang ria itu adalah orang yang tidak jujur, ya, yang tidak sesuai antara hati dan perbuatannya.
Boleh jadi dia melakukan amal-amal ibadah di depan orang, tapi dalam hati itu ada niat riya. Ya, ingin dilihat orang, ingin mencari pujian, ingin disebut-sebut namanya dan seterusnya, namanya riya. Jadi riya, orang yang riya, orang munafik atau pendusta, ya perkataannya dusta, ini adalah orang-orang yang tidak jujur. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Jadi sekali lagi ya, bahwasanya eh, jika kita jujur dalam perkataan dan perbuatan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, sebagaimana yang kami kisahkan tadi dengan para sahabat 3 orang itu, ya, dengan dia jujur, akhirnya dia pun mendapatkan kebaikan-kebaikan. Pertama, dia diterima tobatnya oleh Allah. Yang kedua, mereka ya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimun, orang-orang mukmin pun diperintahkan untuk bersama dengan orang-orang mereka, yaitu orang-orang yang jujur, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang contoh teladan. Ya. Oleh karena itu kita pun demikian. Jika kita pun jujur dalam perkataan dan perbuatan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Allah akan memuliakan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan-urusan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala yang begitu besar. Ya, bahkan ujung-ujungnya adalah kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan pujian-pujian dari Allah, jika Allah ingin mencintai kita dan jika Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus bersikap jujur. Ya, ini ikhwatal Islam, azakumullah, yang perlu kita perhatikan bersama. Ya. Sebaliknya, ya, adapun kedustaan, ya, lihat nih bagaimana orang-orang munafik ya di zaman Nabi, yang mereka ketika itu tidak ikut dalam perang Tabuk, ya, dengan mencari alasan-alasan yang mana sebenarnya itu bohong, ya. Alasan-alasan mereka itu bohong. Ya, alasan-alasan mereka bohong. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi-isi hati mereka. Ya, eh, hanya saja Nabi kita Muhammad SAW tidak mau mengungkap, ya, tidak mau menyingkapnya. Ya, tentu Nabi mengetahui, ya, tatkala beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana akibat orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik ini, apalagi munafik i'tiqadi, munafik yang berkaitan dengan akidah, yang mana mereka itu membenci Islam, ya. Mereka tidak ingin Islam jaya dan seterusnya. Mereka tidak ingin Islam itu menang dan seterusnya, sehingga mereka pun melakukan kerjasama dengan orang-orang kafir untuk bagaimana bisa menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Itu terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nauzubillah min zalik, ya, eh, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak sampai tergolong menjadi orang-orang yang munafik, apalagi munafik i'tiqadi. Ada juga namanya kemunafikan yang bersifat amali. Amal itu kemunafikan yang bersifat perbuatan, bukan bersifat keyakinan. Yang keyakinan ini berbahaya karena membuat orang keluar daripada Islam. Adapun nifak, kemunafikan yang bersifat amali, perbuatan itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tapi tergolong bagian daripada kemunafikan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ayatul munafik salas, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Ya, apabila dia berbicara, dia berdusta. Itulah orang ciri orang munafik. Itu munafik amali, yaitu munafik perbuatannya, meskipun belum sampai kepada munafik i'tiqadi, tapi tetap dikatakan sebagai orang yang munafik. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Kita lihat bagaimana akibat munafik i'tiqadi itu, orang-orang munafik besar, ya. Ada nifak besar, ada nifak kecil. Nifak besar itu adalah nifak yang berkaitan tentang masalah akidah, keyakinan. Seperti tadi, membenci Islam dalam hatinya, meskipun secara zahirnya dia melakukan praktek-praktek keislaman, amal-amal soleh, tapi dalam hatinya dia membenci. Ya, dia bersekongkol dengan orang-orang kafir ketika mereka tidak bersama dengan orang-orang beriman. Ya, kita lihat
Inilah nifak yang besar. Akibatnya apa? Mereka pun disamakan dengan orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu kata Allah akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar. Ya, disebutkan dalam ayat lain mereka bersama dengan orang-orang kafir. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Jadi kita harus bersungguh-sungguh untuk tidak menjadi orang-orang munafik, untuk tidak menjadi orang-orang yang berdusta. Sekali lagi, kedustaan itu hanya membawakan kepada malapetaka. Kedustaan itu hanya menyebabkan seorang itu terjerumus dalam dosa-dosa yang begitu besar. Ya, dan dosa-dosa itu akan menjerumuskan seorang masuk ke dalam neraka. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang harus kita eh, pahami bersama. Ya, jadi hendaklah kita menjadi orang-orang yang jujur. Lawan daripada jujur adalah kedustaan. Kedustaan ini bisa masuk ke dalam kemunafikan, bisa masuk dalam kekufuran, bisa masuk dalam perbuatan-perbuatan riya. Ya, ini yang harus kita pahami bersama dalam masalah ini. Ya, kita lihat ya orang-orang yang jujur ya adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai contoh yang terbesar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar ini dinamakan As-Siddiq, itu orang yang paling jujur. Ya, atau orang yang membenarkan. Karena Abu Bakar ini kenapa digelarkan As-Siddiq ya? As-Siddiq itulah orang yang kuat kejujurannya. Ya, orang yang mempertahankan kejujurannya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, digelar As-Siddiq karena beliau ini adalah orang yang pertama sekali membenarkan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari kalangan laki-laki, maka dialah yang pertama kali membenarkan kenabian Rasulullah atau kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua juga beliau juga membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj pada saat itu, ketika orang-orang musyrik Mekah mereka mengingkari tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, beliau tetap mengimani tentang adanya Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau pun diberi gelar sebagai As-Siddiq. Ini ikhwatul Islam, azakullah, yang harus kita pahami bersama. Jadi emang terkadang kejujuran itu berat ya, tapi akibatnya adalah buahnya adalah buah yang baik ya, buah yang manis ya. Sedangkan sebaliknya ya, kedustaan ini ya adalah manis di lisan, manis di perbuatan, tapi pada hakikatnya dia adalah pahit ya akibatnya. Ya, oleh karena itulah hendaklah kita bagaimana terus mengontrol daripada diri-diri kita ya, agar kita termasuk orang-orang yang dicatat sebagai orang-orang yang jujur dalam perkataan-perkataan kita, meskipun pahit ya apa yang kita katakan, ya perbuatan-perbuatan kita ya meskipun pahit, tetapi kita harus menjalaninya ya selama itu adalah kebenaran. Tapi ingat, kita yakin akan janji Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang jujur. Ya, di dunia ini Allah berikan kemenangan, ya Allah berikan kebahagiaan hidup bagi orang-orang yang jujur, meskipun dia harus penuh dengan perjuangan, karena dia harus melawan namanya kedustaan, dia harus melawan namanya perbuatan ria, dia harus melawan kemunafikan dan kekufuran. Tetapi sekali lagi ya, kalau dia betul-betul bersabar, dia betul-betul berjuang, dan dia betul-betul mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dia mendapatkan kemenangan, kesuksesan di dunia ini dan lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, tentu kita semua berharap ya segala perbuatan dan perkataan kita adalah kejujuran, kebenaran, tidak ada perbuatan-perbuatan dusta, tidak ada kemunafikan, tidak ada kekufuran, tidak ada riya di situ, agar dengannya kita dimudahkan oleh Allah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam, azakullah ya, yang terkait tentang pentingnya kita berlaku jujur
dan perintah untuk berbuat jujur dan akibat ya yang manis ya bagi orang-orang yang jujur, dan sebaliknya ya warning, peringatan keras bagi orang-orang yang dusta dari kedustaan, karena kedustaan itu hanyalah membawa kepada perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan sekali lagi dosa-dosa itu menggiring seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya, satu hadisnya cukup pendek saja. Intinya adalah kita diminta untuk terus istiqomah, komitmen dan konsisten dalam kebenaran, baik perkataan ataupun dalam perbuatan. Tapi insya Allah sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang jujur. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang benar. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya, hadisnya cukup pendek ya, cuma 3 baris saja, tapi memberikan motivasi yang begitu kuat ya, arti pentingnya kejujuran itu sendiri. Ya, demikian. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Yang terpenting adalah kita bisa amalkan ya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang bersifat jujur, berlaku jujur, berkata yang benar dan jujur. Dan semoga kita tentunya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dari kejujuran itu, melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, melahirkan begitu banyak pahala-pahala yang dengannya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Betul dari sekali nih. Itu baru ya, nih. untuk tidak kita berdusta ya, agar kita ya menjadi orang-orang yang terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa, yang karena perbuatan dosa inilah yang menggiring kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.